Aku wanita yang punya cinta di hati. Ada dirimu dan dirinya dalam hidupku. Mengapa yang lain bisa mendua dengan mudahnya, namun kita terbelenggu dalam ikatan tanpa cinta. Atas nama cinta, hati ini tak mungkin terbagi sampai nanti bila aku mati. Cinta ini hanya untuk engkau. Jalanku berada asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah atas nama cinta, atas nama cinta. Ku relakan jalanku berada asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah atas nama cinta. Tristan, kamu jangan tinggalin aku ya, aku takut. Iya. Aku nggak bakal ninggalin kamu. Aku bakal jagain kamu sampai pagi ya. Oke? Tenang dulu ya. Shh, udah ya. Aku bakal jagain kamu kok. Oke? Hah? Waduh, rontok di mana nih Bunga? Aduh, diomelin lagi deh gue. Aku yatim piatu. Makanya aku bingung mau aku titipkan ke siapa Nadine nanti setelah aku nggak ada. Cuman Farel orang yang aku percaya. Cuman itu alasan aku kenapa aku mendekatkan diri lagi ke Farel. Makasih. Mai, kamu nih gimana sih, Mai? Udah tahu di rumah ada acara, buatnya langsung pulang, malah lembur lagi. Mas, kamu ngertiin saya dong. Saya itu harus menyelesaikan pekerjaan itu hari ini juga. Kalau enggak, saya bisa dipecat, Mas. Kamu tuh takut banget sih kehilangan pekerjaan. Ya iyalah, saya kan bukan kamu. Kalau kamu mungkin bisa tenang walaupun kamu di PHK ya, tapi kalau saya nggak bisa tenang kayak gitu, Mas. Kamu kelihatan banget sih ngomongnya. Saya minta maaf ya Mas ya, tapi kamu tolong dong ngertiin saya. Saya tadi juga pengennya pulang cepat. Cuman kondisinya nggak memungkinkan. Terus saya mesti gimana? Lagian kamu bukannya jemput saya malah ngomel-ngomel. Terus siapa tuh tadi? Cowok yang nganterin kamu. Katanya mau pulang naik taksi sendiri. Ternyata malah sama laki-laki lain. Dia itu teman sekantor saya. Ini sudah malam dan kebetulan kita pulangnya searah. Jadi nggak ada salahnya dong saya nebeng dia. Kak Maya, aku kangen banget. Gimana kehamilan kamu, Kay? Alhamdulillah Kak, baik. Kakak kok pakai baju kantor? Iya, dia habis nginep di kantor tadi. Mari masuk yuk, masuk yuk sayang. Ayo kita Makasih ya, terima kasih.
Makasih ya, Bu. Makasih, Bapak. Makasih. Ya, makasih. Gimana kandungan kamu baik-baik aja kan? Tapi makanan kamu tetap bergizi kan, Kay? Ya pastilah, Bu. Mana mungkin kami menelantarkan Kayla. Kami pasti menjaga janin Kayla. Iya, Bu. Ayo, silakan makan. Mos, Tristan itu pacar kamu ya? Kayaknya waktu Kayla merit, dia datang juga kan? Enggak kok Tante. Mungkin masih tahap apa ya? Tahap penjajakan kali Tante. Tapi kelihatannya dia masih muda banget ya, Mus? Iya sih Tan. Umurnya emang 3 tahun lebih muda daripada aku. Tapi dia dewasa banget kok. Oh, masa? Om, ini kan aku duluan. Tapi aku udah injer dari tadi. Tinggal satu lagi ah. Om, ngalah tuh sama anak kecil. Gimana kalau kita bagi 2 aja? Weh, yap. Tante, itu kalau sikap kekanak-kanakannya lagi kambuh aja Tante. Aku nggak punya siapa-siapa lagi, Fit. Aku yatim piatu. Makanya aku bingung mau aku titipkan ke siapa Nadine nanti setelah aku nggak ada. Cuman Farel orang yang aku percaya. Setelah ini, mungkin aku dan anakku akan menghilang dulu sementara. Tapi kalau misalnya aku sudah nggak kuat, aku akan segera menghubungi kamu, Fit. Kamu mau apa? Ini. Selamat ya, Mi. Makasih ya, Rel. Pi. Tenang aja, Mi, Pi. Dia nggak ada kok. Yaudah, kamu makan dulu deh. Mami sama Papi ngobrol-ngobrol dulu ya sama tamu Mami ya. Rel, Fitri mana? Dia lagi kuliah, Mos. Biasanya kamu nggak pernah ninggalin Fitri kan? Kuliahnya lagi padat-padatnya. Kamu lagi berantem ya sama Fitri? Enggak kok. Mungkin aku memang harus mengikhlaskan Farah untuk Miska dulu. Tapi gimana kalau ternyata diagnosa dokter itu salah dan Miska nggak sakit apa-apa? Atas nama cinta. Gak nyangka ya, Pi. Akhirnya acara kita tuh sukses banget. Iya, dan Papi juga senang.
akhirnya Farel datang tanpa membawa gadis itu. Iya ya, Pi. Tumben banget. Tadi waktu papi ke ruangannya Farel, kayaknya ada yang ganjil. Maksud Papi? Fitri itu sempat masuk ke ruangan Farel untuk antar kopi. Tapi sepertinya Farel nggak mau lihat mukanya. Mungkin mereka berdua lagi berantem. Ya bagus dong, Pi, kalau gitu. Perbedaan status itu bisa membuat orang nggak tahan untuk mempertahankan hubungan. Karena kan kedua-duanya pasti saling sensitif. Sekuat-kuatnya mereka, suatu saat pasti mereka nyerah juga. Seneng ya, Mos? Kalau ngeliat pernikahan yang langgeng dan rukun kayak Om Hutama sama Tante Lia. Maksud kamu? Kamu pengen nggak? Tan, ya semuanya juga pasti pengen lah punya kehidupan pernikahan yang langgeng dan rukun kayak mereka. Itu bisa kamu dapetin kok, Mos. Kalau kamu mau nikah sama aku. Kamu nih ngomong apa sih, Tan? Gimana soal apartemen kemarin? Jadi kita patungan. Enggak. Kenapa sih, Mos? Kemarin kan aku udah ngerelain lengan aku buat kamu. Mana kamu tidurnya nyenyak banget lagi. Itu kan berarti kita berjodoh, Mos. Kamu jangan ngada-ngada deh. Rel, ini kamu yang bikin? Siapa lagi? Fit, maafin aku ya. Belakangan ini aku suka bikin kamu sedih. Tapi asal kamu tahu, Fit, bahwa aku nggak akan meninggalkan kamu. Aku tahu kamu bingung dan khawatir soal Miska. Tapi aku janji, Fitri. Aku janji kita harus menghadapi ini semua bersama-sama. Rel, ada yang mau aku tanyain satu hal sama kamu. Dan pertanyaan ini sangat mengganjal. Apa? Emangnya kamu hanya menganggap aku pelarian? Kata siapa? Gak penting kata siapa. Yang paling penting adalah jawaban kamu. Karena aku lebih percaya sama kamu, Rel. Kan aku pernah bilang sama kamu, belum pernah aku segila ini mencintai seseorang. Satu hal lagi aku mau tanyain ke kamu. Apa lagi? Matiin lilin ini ya, panas kaki aku. Percuma aja ngajak kamu romantis-romantisan ya. Udah aku tiup. Fit, biarin nyala aja, kenapa sih? Udah, kamu tiupin di sebelah sana ya. Terus habis itu jangan dibuang, dikumpulin. Di daerah ini kan sering banget mati lampu. Sayang lilinnya, ya. Kamu tiup sebelah sana. Aduh. Masa sih aku suka sama anak kecil? Tapi lucu juga. Telepon gak ya? Nanti dia kegeeran. Tapi aku pengen banget nelfon dia. Kok jadi grogi gini sih? Iya, kenapa, Mos? Ada maling lagi? Enggak kok, nggak ada apa-apa. Aku cuma... Cuma apa?
Aku cuma mau bilang. Cuma mau bilang I love you. Apaan sih kamu? Norak tahu. Jangan ngarang deh. Aku tuh cuman mau nanya kamu udah nyampe apa belum? Udah, baru aja nyampe. Kenapa sih, Mos? Tumben banget kamu perhatian banget sama aku. Ya udah kalau kamu nggak mau diperhatiin, aku matiin ya. Tunggu dulu dong, Mos. Jangan ngambek dong. Tapi, sumpah, Mos. Kamu perhatian aku kayak gini, bikin hati aku nyes gitu. Jangan ngarang deh. Aku tuh nanya sama kamu cuman buat basa-basi doang. Yang bener cuma basa-basi. Nggak mungkin kalau basa-basi sampai nelpon kayak gini. Pasti ada apa-apa. Udah, aku mau tidur. Yah, dimatiin. Tuh kan dia kegeeran. Halo. Halo? Ini Moza bukan? Kok tiba-tiba gahar gini? Mau apa? Aku mau tidur. Oke, aku juga cuma mau ucapin selamat tidur kok. Good night, sweet dream, sleep tight. Jangan lupa mimpin aku ya. Oke sayang? Kamu tuh norak tahu. Atas nama cinta. Iya, Monica. Pagi, Pak. Tumben kamu nelpon ada apa? Saya mau ketemu sama Bapak malam ini, apa bisa, Pak? Untuk apa? Ada yang mau saya bicarakan sama Bapak, tapi cuma sebentar saja kok, Pak. Gini, saya lihat schedule saya dulu, ya? Iya, Pak, tapi saya sangat mengharapkan bisa ketemu sama Bapak. Terima kasih, Pak. Ya, nanti segera saya kabari ya. Makasih. Mas, aku berangkat dulu ya. Pulang jam berapa nanti? Nggak lembur lagi kan? Nggak diantar sama laki-laki yang waktu itu kan? Kamu kalau sudah kasih saya izin untuk kerja di luar rumah, ya kamu kasih saya kepercayaan juga dong. Ya kamu juga harus bisa jaga kepercayaan yang dikasih sama suami dong. Memangnya saya ngapain sih, Mas? Kamu nuduh saya selingkuh? Saya cuma pulang ke rumah diantar sama teman kantor saya. Itu juga cuma sekali. Susah ngomong sama kamu. Mau kemana? Mau ke kafe? Alif gimana? Iya nanti biar saya yang bawa. Emangnya kamu bisa bawa Alif ke kantor? Man, nih lo antarin. Ingat, jangan sampai rontok lagi kayak kemarin ya. Ah, ini kan bunga kecil. Tenang aja, nggak bakalan rontok. Gua kekepin juga aman. Ya, yang penting jangan remehin, Man. Kalau santul lemar jarang rontok bunganya. Gigi lo rontokin juga. Tenang. Suranti, Jalan Swadaya nomor 7. Gampang. Apa sih? To Suranti, I love you from Ilham. Bah, centilan banget. Pasti ini dari kakek-kakek yang udah ubanan, udah buat tanah. Ngirim ke nenek-nenek. Puber ke-7 namanya. Dadah aja. Ya, Monica. Iya, Pak. Saya malam ini kosong, jadi kita bisa ketemuan. Iya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Oke, sama-sama. Sampai nanti ya.
Gini nomor 7. Jatuh. Ya, diomelin lagi dong gue. Ah, bodoh. Norman? Vela? Ini bunga buat aku ya? Iya nih. Sebenarnya itu sebagai rasa permintaan maaf aku sama kamu. Soalnya aku ingat kamu terus. Kamu romantis banget sih, Mas. Minta maaf aja sampai bawa kembang-kembang kayak gini. Aku jadi terharu. Jadi, kamu mau kita kayak dulu lagi? Duduk yuk. Gila, kok bisa pas gini ya? Asli gue gak nyangka banget. Wah, rezeki nomplok nih namanya. Kamu tahu alamat aku dari mana? Nanya sama kru. Tapi Suranti itu siapa ya? Suranti itu aku. Emang kenapa? Kalau Vela? Vela itu juga aku. Loh, kok bisa gitu? Ya sebenarnya gini, Mas. Nama aku aslinya di KTP itu Suranti. Tapi ya buat nama komersil ya aku bikin Vela aja. Figuran aja pakai ganti-ganti nama. Padahal juga nggak bakal keluar di kredit title. Ya paling nggak kan siap-siap, Mas. Mana tahu nanti dapat peran utama. Karena aku udah punya namanya. Iya sih. Kok bunganya pecah sih, Mas? Hah? Masih pacar kok kayak gini sih? Nah, mampus deh gue. Iya tuh. Dari toko florisnya udah kayak gitu. Aku juga udah marah-marah. Tapi saking buru-buru mau kesini, ya aku bawa aja. Maaf ya. Nggak apa-apa kok, yang penting kamu udah datang. Vel, ini rumah orang tua kamu kan? Iya. Tapi kok mobilnya pada kemana ya? Karena aku udah bilang sama kamu kalau papi aku tuh bangkrut. Itu motor kamu ya? Iya. Jalan-jalan yuk. Ayo. Kamu kenal Ilham nggak? Ilham. Oh, Ilham kru sinetron itu. Kamu kenapa sih nanya dia? Dia tuh salah satu cowok yang ngejar aku banget. Hampir dia bela-belain ngirimin kembang ke aku. Hampir tiap hari, Mas. Tapi aku nggak suka, orangnya nggak banget gitu. Ilham unit calling itu yang temennya Bucek? Iya. Memang dua-duanya pada belagu tuh. Kamu cemburu ya? Enggak. Cemburu juga nggak apa-apa kali. Iya sih. Yuk. Yuk, pergi. Aku taruh dulu ya. Iya. Aku duduk di mana? Di belakang. Moza mana? Lagi di HRD bentar, El. Tan, ring basket di ruangan lu masih ada? Masih ada, Rel. Tapi udah jarang dipakai. Kenapa? Ya tau lah, sejuta gitu. Komplain mulu. Yang katanya ganggu konsentrasi lah, childish lah, nggak mutu lah. Si Jutek. Iya. Padahal dianya sendiri yang kelewat serius. Kenapa ya? Kalau cewek udah umur segitu tapi masih lajang gitu cenderung sensi kayak gitu. Apa gua kawinin aja kali ya? Biar nggak marah-marah mulu. Jangan kurang ajar kamu. Sorry Mos, aku cuma bercanda. Bercanda? Kamu pikir seisi dunia ini bisa kamu jadiin bahan bercandaan kamu? Kamu tuh bener-bener nggak bisa ngehargain perasaan orang ya? Maaf ya, maaf. Oke. Kita mulai aja dulu meetingnya tanpa mereka. Soalnya klien udah nungguin materi kita secepatnya. Ayo.
inget ya, Tan. Aku nggak suka kamu jadiin bahan bercandaan kayak gitu. Iya, Mos. Aku nyesel banget. Aku sama sekali nggak ada maksud. Aku juga nggak nyangka kalau kamu bakal semarah ini. Please lah, Mos. Kenapa sih kamu nggak bisa nyantai dikit? Aku bukan kamu, Tristan. Kamu boleh jadiin orang sekeliling kamu konyol, tapi aku nggak bisa. Iya, tapi aku, Mos. Terserah apapun pendapat kamu tentang aku. Tapi harus kamu ingat. Aku nggak suka kamu ngerendahin harga diri aku, apalagi di depan umum kayak tadi. Ya ampun, dia marah banget sama gue. Mati gue. Padahal kemarin dia udah baik banget sama gue, udah deket banget. Bego banget sih gue. Kesempatan udah di depan mata, lepas gitu aja. Cuma gara-gara mulut. Brengsek. Si Norman kemana ya? Kok juga belum pulang? Apa dia nyasar kali ya? Atau jangan-jangan bunga itu rontok lagi jadi dia takut pulang? Gawat. Ini pesan orang banyak diantarin lagi. HP-nya mati lagi. Reseh tuh orang. Fit, ikut aku yuk. Mau makan siang di mana? Udah deh, ikut aja. Ayo. Rel, itu makanannya? Makan di sini aja. Kamu tuh berisik banget sih. Udah ikut aja. Ayo. Sabar dong. Rel, ngapain sih kamu ngajak aku ke tempat kayak gini? Kenapa, Fit? Aku suka kok tempat ini. Tempatnya romantis ya? Iya, tapi habis ini kamu nggak kabur lagi kan dari aku? Bukannya itu kamu. Kamu nyindir diri sendiri ya? Fit. Kita kayak piknik aja ya. Kamu tuh ngerusak konsentrasi aja deh, Fit. Maaf, Rel. Kamu nggak marah kan? Rel, tadi kamu ngomong apa? Udah lupa. Ya, Rel, masa gitu aja ngambek? Yaudah. Kalau lupa kita ulang aja ya. Kenapa harus diulang? Ya, kalau aku lupa sama sesuatu, aku ngulang lagi dari awal. Pasti ntar ingat. Baru kali ini aku ketemu orang seunik kamu, Fitri. Rel, tapi kamu udah nggak ngambek lagi kan? Ya masih lah. Terus aku masih gimana dong? Nggak mau. Buruan, mau sepi nih. Makan siang di mana mereka? Ya, selamat siang Pak Chandra. Iya Pak, mungkin Farelnya masih sedang di jalan. Ditunggu aja Pak. Ya, terima kasih Pak. Banyak banget di sekolahnya. Tuh aja deh, kan lagi pacaran. Fit, cukup ya. Jangan ngelakuin itu. Emangnya kenapa? Aku nggak mau saat ngerayu kamu melek-melek kepedesan kayak waktu di Bali. Iya. Rel, sebenarnya tadi ngomong apa sih? Fit. Kalau orang nikah itu, yang wajib wali datang itu dari pihak perempuan. Terus? Masa kamu nggak ngerti sih, Fit?
Maksudku, kita bisa aja nikah sekarang tanpa orang tua aku. Kamu kok ngomong kayak gitu terus sih? Aku kan udah pernah bilang sama kamu, aku nggak mau nikah sama kamu sampai orang tua kamu ngerestuin kita. Kenapa sih, Rel? Ngeliat ini gitu banget. Aku sayang banget sama kamu. Setelah Miska muncul, aku malah semakin sayang dan semakin yakin dengan cinta kamu, Fitri. Cinta kamu bagi aku adalah cinta yang tulus. Dan kalau kita segera menikah, mungkin kita nggak perlu berantem yang nggak penting kayak akhir-akhir ini, Fit. Siapa sih ngerusak suasana banget? Papi kamu, Rel. Kenapa dia ada di sini ya? Ngeliatin kita dong dari tadi. Sekarang dia di mana? Bentar ya. Iya, Pi. Farel, kamu kemana aja sih? Aku lagi makan siang, Pi. Makan siang di mana? Kenapa HP-nya dimatiin? Pi, ini kan lagi jam makan siang. Apanya yang salah? Aku nggak mencuri jam kerja kok. Papi tahu. Tapi kenapa HP-nya dimatiin? Jadi papi susah hubungi kamu. Pak Chandra ini mau ketemu sama kamu jam makan siang ini. Tapi aku nggak janji sama dia sebelumnya, Pi. Jadi ini bukan salah aku dong kalau aku nggak tahu harus ketemu dia siang ini. Memang Pak Chandra mintanya mendadak. Tapi sebenarnya kan masih keburu kalau HP tidak kamu matiin. Ayo cepat ke kantor. Papi mau ngomong sama kamu. Kenapa, Rel? Ada masalah di kantor. Papi kamu marah ya sama kamu. Ya udah, kita balik aja ke kantor ya. Udah, Fit, tenang aja. Bukan aku yang salah kok. Tapi Rel, kita mendingan sekarang balik aja ke kantor ya. Fit, kamu kenapa takut banget sih? Emangnya Pak Utama itu siapa? Dia yang menentukan hidup mati kamu. Enggak kan? Maksud aku... Fitri. Dia memang bos Retro. Dia yang menentukan kamu dipecat atau enggak. Tapi memang kenapa kalau kamu dipecat? Emang nggak ada kantor lain yang bisa menerima kamu? Rel, dengerin aku dulu. Rel, aku bukan mencemaskan diri aku sendiri. Kalau aku ini kan udah sering diomelin sama papi kamu, dapat perilakuan gak enak dari papi kamu. Tapi justru aku cemas sama kamu. Aku gak mau kamu diomelin sama papi kamu. Aku gak mau gara-gara hal ini kamu sampai berantem sama papi kamu. Iya, aku ngerti. Maafin aku ya. Ya udah, sana yuk. Ya. Atas nama cinta. Dari mana aja kamu, ha? Udah tahu kerjaan overloaded kayak begini, kamu makan jauh-jauh. Jangan menyidak seperti ini dong, Pin. Aku kan bukan anak kecil lagi. Tapi apa yang kamu lakukan barusan tidak menunjukkan kedewasaan kamu. Pemimpin macam apa kamu? Keluar kantor seenaknya, HP tidak aktif. Bagaimana kalau orang ada yang urgent sama kamu? Kalau anak buah kamu memerlukan kamu? Jadi menurut Papi, pemimpin yang baik itu harus standby 24 jam tanpa punya waktu pribadi sama sekali. Pantesan Mami waktu itu pernah ngeluh sama aku. Kalau dia nggak diperhatiin sama Papi. Kurang ngajar kamu.
Papi pernah nasihatin aku untuk tidak kasar sama perempuan. Tapi sekarang coba lihat, Pi. Papi menampar seorang perempuan di depan mata aku. Tapi kamu lihat sendiri kan, itu bukan kesengajaan. Kalau dia tidak melindungi kamu, Papi tampar kamu. Sabar ya, sayang. Maafin Papi aku ya. Alhamdulillah ya, Ma. Akhirnya Norman dapat kerja juga. Meskipun cuma nganter bunga, tapi lumayan lah, Pak. Daripada keluyuran gak jelas. Bukan cuma keluyuran, Ma. Kalau dia itu nggak ada kerjaan, kerjanya itu cuma pacaran terus. Mama tuh pusing sama anak itu. Untung dia sekarang udah putus ya, Pak, sama si... siapa tuh? Vela. Iya, Ma, perempuan itu kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Man. Astagfirullah, astagfirullah. Mata masih melotot aja. Jatah saya nih. Pak, tutup matanya, Pak. Aduh, jangan lihat, Pak. Gak ada yang lihat. Wah, gawat nih. Masa suasana di ruangan ini jadi musuhan kayak gini sih? Dasar, jutek banget sih jadi orang. Itu aja dianggap serius. Nggak seru, nggak asik. Cuma nggak punya sopan santun. Perasaannya pasti udah mati. Ngatain orang seenaknya sendiri di depan umum. Kalian nggak pulang? Belum. Kok bisa kompak gitu jawabnya? Yaudah, gue pulang duluan ya. Al, tunggu dulu, Al. Aduh, gue bingung mau ngapain nih, Al. Takut salah ngomong lagi kayak di ruang meeting tadi. Maksud kamu tuh apa sih? Tuh kan, Al, ada yang tersinggung lagi. Besok kita meeting pagi ya? Kamu tahu nggak? Semenjak kamu ada di kantor ini, ruangan ini tuh berantakan, tahu nggak? Sama kayak taman kanak-kanak. Tapi kan taman kanak-kanak menyenangkan, Mos. Siapa sih yang nggak mau jadi anak-anak lagi? Mana ada yang mau jadi tua? Mampus gue. Salah ngomong lagi. Keceplosan nyebut tua-tua segala lagi. Waduh, gimana nih? Masa gue nggak pulang-pulang nungguin mereka berantem dulu? Iya, Kayla. Iya, aku pulang sekarang ya. Alhamdulillah, aman deh gue. Aku tahu, masalah umur tuh masalah yang sensitif banget buat cewek. Setiap cewek mana ada sih yang mau nyebutin umurnya? Padahal kenapa sih? Nggak pedean banget. Cukup, Tan. Diam. Soal umur. Pernah dengar istilah ini nggak? You can run, but you can't hide. Fit, apa yang bisa aku tunggu supaya kamu nggak sakit hati lagi sama papiku, Fit? Nggak, Rel. Aku nggak apa-apa kok. Tapi kamu nggak bisa memaafkan dia, kan? Aku udah maafin papi kamu. Karena aku tahu dia nggak sengaja. Gimana kamu? Masih sakit? Udah nggak kerasa kok. Mungkin dulu hubungan kamu sama papi kamu harmonis ya. Sebelum aku datang dan merusak semuanya. Kalau hubungan aku dengan papiku jadi memburuk, itu semua bukan salah kamu, Fitri. Itu karena prinsip aku dengan prinsip dia sangat berbeda. Fit, kamu janji ya, jangan kabur dari aku lagi. Kok kamu ngomong gitu? Karena aku takut kamu gak kuat, Fit.
kamu akan kabur dari semua ini. Rel, aku nggak akan meninggalkan kamu. Dan aku akan selalu sama kamu. Makasih ya Fitri. Jadi kamu mengundang saya untuk traktir makan? Iya Pak, karena berkat Bapak juga akhirnya saya diterima di perusahaannya Pak Hilman. Ya semuanya ini kan berkat rekomendasi dari Bapak juga. Ya, syukurlah. Terus bagaimana kabar anak kamu? Siapa namanya? Namanya Sharon Pak, dia baik-baik aja. Ya begitulah Pak, namanya juga single parent, saya harus bisa menjadi kepala keluarga dan mengurus anak. Tapi untungnya saya mempunyai seorang ibu yang mau menolong saya mengurus anak saya Pak. Kesian ya kamu. Kenapa sih kamu nggak cepat-cepat cari pengganti? Emangnya gampang apa Pak? Lagian siapa yang mau sama saya? Saya ini kan janda beranak satu Pak. Kamu kan masih muda, cantik lagi. Maaf ya Pak, saya cuma bisa mengundang Bapak makan di restoran yang sangat sederhana ini. Tapi nanti kalau saya dapat gaji pertama saya mau mengundang Bapak sama Ibu makan di restoran yang lebih layak, Pak. Nggak usah, Mon. Sebetulnya malam ini juga kamu tidak perlu melakukan ini karena cuma buang-buang uang. Nggak apa-apa kok, Pak. Saya kan utang budi sama Bapak. Saya senang kok bantu kamu. Sebentar ya. Ibu ya Pak? Ya udah kalau gitu nggak apa-apa, Bapak bisa duluan aja Pak. Kan Bapak udah ditungguin sama Ibu. Oke, saya duluan ya. Kamu? Nggak apa-apa kok Pak, lagian saya tinggalnya deket dari sini. Ya. Aduh, Jeng dia kemana sih? Kok HP-nya nggak aktif? Aduh, gawat ini. Kenapa sih nih HP? Baterainya ngedrop melulu. Besok beli HP baru ah. Sadis banget main reject gitu aja. Dasar jutek. Keterlaluan kamu, Tan. Padahal aku udah mulai sedikit suka sama kamu. Ternyata kamu cuma mau mainin perasaanku aja. Aku pikir kamu serius. Tapi ternyata kamu cuma mau bikin aku jadi bahan tertawaan orang. Apa sih yang bisa kamu lakukan selain terus-menerus minta maaf? Maksud Bapak? Kenapa kamu masih tetap bertahan? Padahal kamu tahu suasana udah menjadi semakin gak karuan. Saya sangat mencintai Farel, Pak. Aku janji, aku akan merawat bunga ini jangan sampai layu ataupun mati. Ibu ngapa sih? Dasar playboy.